Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Devin Anggistia Maharani dan teman saya Tia Nur Aziza, Sekar Melani, Tanisa Alifia Latifah, dan Rizkia Panjaitan akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis dampak lingkungan. Pengertian analisis dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDAL. Yang pertama adalah salah satu persyaratan dalam izin lingkungan yang tersusun secara sistematik dan ilmiah menggunakan teknik pendekatan yang bersifat interdisipliner menurut Yakin pada tahun 2017. Yang kedua, menurut Mukono pada tahun 2005, AMDAL adalah kajian yang mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan tentang penyelenggaraan usaha. Yang ketiga, AMDAL adalah sebuah upaya untuk mengurangi resiko dan mengelola resiko melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Yang keempat, menurut UU nomor 32 tahun 2009, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan suatu usaha. Selanjutnya yaitu penegakan hukum dalam melaksanakan AMDAL. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan 3 macam penegakan hukum lingkungan, yaitu pertama, penegakan hukum administrasi, kedua, perdata, dan ketiga, pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, menurut Sukananda dan Nugraha pada tahun 2020. Fungsi AMDAL sebagai acuan dalam mengambil kebijakan terkait kelayakan pada suatu rencana usaha lingkungan hidup, sebagai masukan dalam menyusun desain yang bersifat teknis, sebagai masukan dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan suatu lingkungan hidup, sebagai bentuk informasi untuk masyarakat terkait dampak dari bencana usaha, sebagai acuan atau rekomendasi izin usaha maupun kegiatan, sebagai dokumentasi ilmiah dan legal, sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan dalam suatu wilayah. Jenis-jenis AMDAL, yaitu AMDAL tunggal. Kegiatan yang bentuk kewenangan pembinaannya dilakukan di bawah suatu instansi yang membidangi suatu bisnis. Selanjutnya ada AMDAL terpadu atau multisektoral, berfokus dalam hasil kajian yang terkait dengan dampak besar dan penting untuk usaha yang sudah direncanakan pada lembaga hukum dan lembaga melibatkan lebih dari satu instansi. Metodologi pada AMDAL. Metode matrices merupakan bentuk checklist dalam 2 dimensi. Dengan bentuk matriks tersebut dapat ditetapkan interaksi antara aktivitas proyek dengan komponen lingkungan. Selanjutnya ada metode network. Metode yang disusun berdasarkan suatu daftar aktivitas proyek yang saling berhubungan dengan komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak. Kemudian ada metode ad hoc. Sangat sedikit memberikan pedoman cara melakukan pendugaan, kemudian relatif mudah, singkat, tetapi kurang perpaduan dari disiplin-disiplin ilmu yang terlibat. Metode overlays menggunakan sejumlah peta di lokasi yang akan dibangun proyek dan daerah sekitarnya. Tiap peta menggambarkan komponen-komponen lingkungan yang lengkap meliputi aspek fisika, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian ada metode checklist, berbentuk daftar komponen lingkungan yang kemudian digunakan untuk menentukan komponen mana yang terkena dampak. Selanjutnya, manfaat AMDAL untuk pemerintah. Yang pertama, pemerintah akan bisa melakukan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip pemerintah. Yang kedua, membantu mencegah terjadinya pencemaran dan juga kerusakan lingkungan. Yang ketiga, memastikan pembangunan sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip. Yang keempat, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup di negaranya. Selanjutnya, manfaat AMDAL untuk pembisnis. Yang pertama, operasional usaha akan lebih aman dan juga terjamin. Yang kedua, lebih mudah melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar karena tidak memberikan dampak yang buruk kepada mereka. Yang ketiga, dijadikan acuan bila ingin membuka usaha baru agar
lebih dipercaya oleh investor, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama itu, masyarakat akan mengetahui lebih awal terkait dampak suatu rencana bisnis ataupun kegiatan baru. Yang kedua itu memberikan ketenangan karena di dalamnya ada usaha untuk menjaga lingkungan yang aman dan bersih. Yang ketiga itu bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan perawatan dan juga mengontrol kegiatan di dalamnya. Selanjutnya, ada kelebihan dari analisis dampak lingkungan. Yang pertama, untuk mengetahui perkiraan jumlah dari manusia yang terkena dampak itu sendiri. Yang kedua, mengetahui perkiraan luas wilayah persebaran dampak. Yang ketiga, mengetahui intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Yang keempat, mengetahui berapa perkiraan banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak. Dan yang terakhir, untuk mengetahui sifat kumulatif dampak atau sifat yang berdasarkan pada teori-teori yang sudah ada dan diperluas untuk diperkuat kembali. Selanjutnya, analisis dampak lingkungan juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak efisien, yang kedua tidak cost effective atau tidak hemat biaya, yang ketiga peran serta masyarakat masih rendah dalam penyusunan dan persetujuan AMDAL. Yang keempat, pengawasan dan penyelenggaraannya masih lemah, dan yang terakhir masih bersifat formalitas. Kesimpulannya, AMDAL adalah sistem pengelolaan lingkungan yang sangat penting dan strategis karena menjadi komponen utama dalam penjagaan pencemaran lingkungan serta menentukan kualitas lingkungan. Penyimpangan terhadap prosedur penerapan AMDAL sebagai syarat perizinan memiliki mekanisme penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Saran AMDAL sangat penting dan harus diperhatikan karena mempengaruhi kenyamanan hidup masyarakat sekitar. Siapapun yang hendak melakukan pembangunan seharusnya menerapkan prinsip AMDAL agar tidak ada pihak yang dirugikan. Memperhatikan dampak dari pembangunan bagi lingkungan sekitar. Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pembangunan oleh pemerintah agar penerapan AMDAL tidak penyimpang. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.